Bismillah, Bismillah, Bismillah.
Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayanatul sifat Allah, hayana wahdaniyatan Allah wujud idam baqa mukhalafatul hawadisi ilamu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayyun sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa rida ni'amihi wa zinata arshihi wa midada ihsanihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jalani kita mendapatkan manfaat, faidah, ilmu daripada saluran ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, fala ta'zizullah fi qudratihi. Jangan engkau menganggap remeh tentang kekuasaan Allah itu dalam hidupmu. Kapan kita menganggap remeh? Kapan guru lah? Aneh-aneh aja Syekh nih, nah gitu kan lah. Tapi itu betul ternyata. Kapan kita menganggap remeh? Pada saat kita merasa mampu diri kita. Iyalah, kita menganggap remeh kudrah Allah. Ya Allah, gampang aja. Pokoknya semuanya kita gampangkan tanpa kita mengingat ada Maha Penguasa dari keadaan itu. Sadarlah kita dalam hari-hari ini. Guring malam ini tidur, besok kan kita bisa aja berjalan-jalan, ada waktu untuk besok hari. Seolah-olah kita malam ini tidak pernah bisa, ada kemungkinan mati, dicabut oleh dari yang Maha Kuasa. Iyalah Dan, itulah Dan. Gampang aja. Punya anak tuh gampang. Kalau sudah beristri, punya anak kan. Ternyata orang beristri selalu lah punya anak. Enggak juga. Hah? Aneh lah.
kita sering menganggap remeh. Nah, supaya jangan menganggap remeh, tautkan diri kita selalu dengan kudrat Allah. Kudrat ini kan sifat lah. Ada sifat 20 Allah itu. Kudrat itu termasuk sifat maknawi. Sifat maknawi. Kudrat, iradat, hayyun, ilmu, sama, basar, kalam. 7 sifat. Ikutkan, bisakah? Tidak. Waktu berjualan, berdagang, timbulkan di hati, tidak akan laku juga kalau Allah tidak membuka rezeki kepadaku, karena yang berkuasa itu hanyalah Allah. Hari ini aku punya mengambil metode jualan, misalnya jual makanan, prasmanan. Tapi prasmanan ini kalau Allah tidak membukakan rezeki kepadaku, aku juga tidak bisa teknik ini akan berhasil. Ya Allah, ya kan? Hanya Engkau yang bisa membukakan jualan ini. Nah, itu namanya menyertakan kudrat Allah dalamnya. Ketika kita dapat rezeki, sadar kita, bukan karena kita hebat mencari rezeki itu, tapi semata-mata adalah pemberian anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, wala tadhimahu fi takdirihi wala tadbiri. Janganlah engkau bercita-cita dalam perlawananmu pada takdir Allah. Bahasa Banjarnya menentang arus. Paham ya, kalau menentang arus? Nah, melawan, memaksa-maksakan diri, bekerja siang malam supaya sugih, ya lah. Nyatanya sugih lah Sidin. Anda tidak sugih, pian membaca pagi sampai sore, sampai malam, pulang tengah malam jam 12, sugih lah tukang beca. Nah sugih. Justru ada orang kaya bekerjanya 1 jam aja sehari mungkin, gajinya berapa? 250 juta sebulan. Nah, kayak apa? Kerjanya sedikit. Kenapa ya jadi ada seperti itu di dunia? Tidak adil dunia ini. Nah, pikiran kita ini kan tidak adil. Kayak Palui juga, sama aja kayak Palui. Ya Palui tidak adil, di Indonesia ini tidak adil. Kecap bangau dibuka, kecapnya nggak ada bangaunya, nggak adil. Pendusta semuaan. Ya lah, kopi luwak, adalah luwaknya bila dibuka. Ada luwaknya, tidak adil. Ini adalah tajalli Allah dalam kehidupan kita, bahwa yang mengingatkan kepada kita, ada orang bekerja 1 jam saja bisa menghasilkan, bahkan 1 kali dia melakukan 1 jam itu dia menghasilkan 1 miliar rupiah di tangannya. Bisa terjadi dalam kehidupan ini. Ada orang bekerja seharian penuh, tapi rezekinya hanya sangat kecil. Jual pentol tuh seharian sampai malam. Enggak lah. Apa yang terjadi? Isuknya tetap ya berjualan pentol sih Din. Ya lah. Artinya apa? Begitu-begitu aja kan? Ini menggambarkan tajalli Allah dalam kehidupan sarana. Itu disebut dengan tajalli itu, bahwa ada di balik semua ini yang mengatur dengan kekuasaannya, kudrahnya, wa tadbiri. Ada dinding-dinding sekat yang kita tidak bisa menembus dinding itu, meskipun kita ingin menembusnya. Coba Pak Tuhan, pian bebulik anu umur 20 tahun kau lah pian rakawa kalau betul lah. Kenapa jadi kedakawa lagi Pak Tuhan? Tidak bisa lagi mengembalikan diri. Pian guru bisa lah mengembalikan diri pian jadi umur 20 tahun. Kedakawa lagi lah. Kedakawa lagi biar dijanggut, dipotong anu, atau disemir jadi hitam. Jadi hitam kawal kembali umur 20 tahun. Nah, seperti itu gambarannya dalam hidup ini. Dan itu semua hal. Bukan hanya wajah tubuh kita yang tidak bisa. Rezeki pun kita tidak bisa memaksakan untuk mendapatnya. Masya Allah. Fa'arsala alaihim, ketika Allah mengutus para malaikat di dalam hadis, fa'arsala alaihim malaikat
wa nafaqahur ruh, dan Allah meniupkan ruh kepada jasad insan. Arba'atun kalimatun, ada 4 kalimat yang ditetapkan pada manusia. Li ajlihi, tentang ajalnya, kapan dia meninggalnya sudah ditetapkan. Li rizkihi, tentang rezekinya banyak dan sedikitnya. Wasyaki wasya'id, susah dan senangnya dalam hidup sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Hadis ini menggambarkan tentang manusia tidak bisa mencapai, melawan daripada kodrat dan takdir yang ditentukan Allah di dalam kehidupan ini. Pada dasarnya kita berusaha itu adalah hanya memenuhi kesanggupan batas yang ditetapkan Allah pada diri kita. Kenyataan kita tidak bisa melakukan itu. Manusia tetaplah manusia, tidak bisa berubah jadi burung. Mata kita terbatas penglihatannya, pendengaran kita terbatas, jalan kita terbatas, dan hidup kita serba terbatas dengan pembatasan takdir yang ditentukan Allah pada kehidupan kita. Jangan sekali-kali engkau melampaui batas-batas itu dalam kehidupan ini. Kamu akan celaka, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan kamu juga jangan menganggap remeh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupmu. Makanya orang kaya susah payah dia mencapai kekayaan, merasa puas dengan kekayaan, besoknya dia meninggal dunia. Ada orang mengejar kaya, berhasil dengan kekayaan, besoknya dia sakit, masuk rumah sakit. Masya Allah. Ini apa yang terjadi ini? Masya Allah. Wala tasyuku fi wa'dihi, jangan engkau merasa ragu tentang janji-janji Allah kepada dirimu. Maka tenang-tenang saja, kita ikuti kodrat Allah. Hari ini kita masih menjadi pedagang bakso, jalani pedagang bakso. Jangan bermimpi kita menjadi pedagang alat-alat berat misalnya, mau pindah. Jangan, bahaya. Ada pegawai negeri ditetapkan Allah, ya lah, asbabnya adalah menjadi pegawai negeri. Tiba-tiba dia kepingin jadi pengusaha, berhenti dia jadi pegawai negeri. Atau kalau di dalam politik itu apa istilahnya, berhenti mencalonkan diri jadi politikus, jadi anggota dewan, tiba-tiba langsung pegawainya habis, tidak bisa lagi bekerja. Akhirnya apa lagi? Pekerjaannya hilang, jadi anggota dewan tidak juga, rumah terjual habis. Apa kabar? Ya kah? Jangan kau anggap remeh ketentuan Allah, jangan berani-berani melawan. Caranya sama kemarin, metodenya adalah sabar. Tenang, ikuti ritmis kehendak Allah. Jadi sabar itu nanti bagi orang khawas rahasianya adalah mengikuti kehendak Allah. Bersatunya kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagian-bagian itu ialah haja fi zahiri syar'i. Ini adalah bagian daripada zohir hukum syariat kita yang engkau harus pahami. Fal yakun laka fi rasulillah uswatan hasanatan. Engkau perlu mengikuti bagaimana metode yang umum secara lahiriah, perbuatan, sikap Rasulullah, tapi itu masih bersifat zohir. Wapil batini, nah ini supaya dapat ilmunya. Dan bagian batin, wal ilmi wal hal ma bainahu wa bainallah azza wa jalla, fakana yaqulu ala qalbi fastaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah wa yura mi'ata marratin. Rasulullah SAW memiliki sikap batin yang luar biasa, mengetahui kelemahan diri beliau sebagai manusia. Meskipun beliau adalah diciptakan Allah sebagai manusia yang sempurna, tapi berdiri beliau selalu merasa kurang, diri beliau selalu merasa berdosa, diri beliau merasa selalu dalam keadaan bisa berbuat salah. Meskipun beliau ditetapkan sebagai maksum. Coba kalau kita ditetapkan maksum, bisa teriak-teriak kita. Kalau Rasulullah ditetapkan Allah sebagai maksum, orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa,
tidak menjadikan beliau sombong, malah masih merasa diri keadaan kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku diajarkan Allah kepadaku untuk mengucapkan istighfar fi kulli yaum, pada tiap hari, sab'in, 70 maratin, 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali dalam sehari. Astaghfirullah, ucapan yang ringan tapi sulit kita ucapkan, apalagi bila diucapkan dengan semboyan hati, berkesadaran bahwa kita banyak dosa dan kesalahan. Nah, ini engkau diamalkan. Kalau pian ingin punya ilmu batin, Nabi SAW adalah astagfirullah. Kalau ingin lagi enak, digabung, minta ampun diri dan minta ampunkan orang tua. Nah, bagus lagi nih, 2 karamat dapat. Ridollah, ridol walidain. Apa bacanya? Gampang. Rabbik firli walidayya. Rabbik firli itu kan ya Allah ampuni aku, wahai Tuhan kami ampuniku, rabbik firli walidayya. Kalau 100 sehari 20 kali habis sholat 20 kali rabbik firli walidayya. Rabbik firli walidayya, rabbik firli walidayya. Nanti tutup rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, amalan wali ini lebih baik. Yang lebih baik. Nah, ini jerseh, ini amalan batin nih. Kau lama amalkan istighfar. Nah, ada kisah Garbus bertanya lawan Paloy, "Loy, Pak jar Paloy. Di komputer tuh bilang membuka masuk internet tuh ada wiwiwi itu apa artinya Loy, Jar?" "Oh, itu wiwiwi terus www jar, kalau bahasa orang sekarang kan wiwi tiga Loy, Jar." "Oh, itu gampang aja jar Paloy. Itu artinya wiwi 3 itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Belum tutuplah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti aja kalau. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madatu yadi fafarriju qurabi. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi
Ramadan dan berkumpul